Bayangkan sebuah lautan yang tenang. Angin bertiup pelan, air berkilau memantulkan cahaya mentari. Namun, jauh di bawah permukaannya, arus deras berputar, menyimpan rahasia yang tak terlihat. Hidup kita pun sering serupa. Dari luar, segalanya tampak baik-baik saja. Namun di dalam hati, ada kegelisahan, rasa curiga. Terutama ketika kita merasa dibohongi, atau mungkin diselingkuhi. Halo, Sobat Arah Mindset. Selamat datang di ruang di mana kita belajar mengendalikan pikiran agar menemukan ketenangan. Ingat selalu slogan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebagai manusia, kita mudah sekali terseret emosi. Kecurigaan tumbuh jadi ketakutan. Rasa sakit berubah jadi kemarahan. Namun filsafat Stoa mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita memaknainya, termasuk saat menghadapi kebohongan atau perselingkuhan. Hari ini, kita akan membahas cara mengetahui apakah kita sedang dibohongi atau diselingkuhi, bukan untuk menambah luka, tapi supaya kita bisa melihat kenyataan apa adanya, tanpa dibutakan emosi, agar kita tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan, demi menjaga ketenangan pikiran kita. Karena pada akhirnya, seperti kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang peristiwa itu. Mari, kita arahkan pikiran dan temukan ketenangan bersama. Kita sering mengira bahwa kebohongan atau perselingkuhan datang dalam bentuk besar, seperti pengakuan langsung, bukti kuat, atau tertangkap basah. Padahal, tanda-tanda awalnya seringkali hadir secara halus, nyaris tak terdengar, terutama lewat perubahan pola komunikasi. Pernahkah kamu merasa seseorang yang biasanya hangat, mendadak terasa jauh meskipun kata-katanya masih manis? Pernahkah kamu mendengar nada suara yang berubah, walaupun kalimatnya tetap sopan? Itulah halusnya bahasa komunikasi. Di balik tutur kata, tersimpan pesan yang lebih jujur daripada ucapan itu sendiri. Dan ketika seseorang mulai berbohong atau menyimpan sesuatu, salah satu yang paling pertama terganggu adalah caranya berkomunikasi dengan kita. Awalnya mungkin tidak terasa. Pesan balasan masih datang. Panggilan masih dijawab. Tapi rasanya berbeda. Dulu ada ketulusan. Sekarang seperti sekadar kewajiban. Dulu obrolan mengalir. Sekarang terasa seperti formalitas. Ada jeda yang tidak biasa. Ada keheningan yang tidak nyaman. Dan kamu mulai bertanya-tanya, kenapa? Seseorang yang menyembunyikan sesuatu sering mengalami konflik batin. Mereka harus menjaga dua hal sekaligus. Kebenaran yang seharusnya disampaikan, dan kebohongan yang ingin dipertahankan. Akibatnya, energi emosional mereka terbagi. Mereka menjadi lebih kaku, mudah salah ucap, atau justru terlalu berusaha terdengar biasa saja. Itu sebabnya mereka bisa menjadi terlalu manis, terlalu perhatian secara tiba-tiba, atau justru sangat tertutup dan malas berbicara. Kedua ekstrem itu bukan tanpa alasan. Semuanya adalah bentuk pertahanan. Namun disinilah pentingnya kita mengambil jarak. Dalam filsafat Stoa, kita diajarkan untuk tidak langsung bereaksi terhadap kesan pertama atau emosi yang timbul spontan. Kita diminta untuk mengamati, bukan menuduh. Kita tidak menghakimi hanya karena merasa ada yang berubah. Tapi kita juga tidak menutup mata dan membenarkan segalanya atas nama cinta. Mengamati perubahan pola komunikasi bukan berarti menjadi curiga atas setiap hal kecil, tapi ini adalah bentuk kepekaan yang sehat. Misalnya, pasangan yang dulu selalu terbuka soal harinya sekarang tiba-tiba singkat dan menghindar saat ditanya. Atau seseorang yang biasanya tertawa lepas, sekarang tertawa hampa. Perubahan-perubahan kecil ini adalah sinyal, bukan bukti langsung, tapi layak untuk direnungkan. Ketika kita merasakan ini, langkah pertama bukan bertanya kepada orang itu, tapi bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar melihat perubahan? Atau hanya takut kehilangan? Apakah ini intuisi? Atau hanya kecemasan yang lahir dari luka lama? Dalam stoicisme, kita belajar memisahkan antara apa yang ada di luar kendali kita seperti sikap orang lain dan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu respons kita sendiri. Jadi, sebelum menuduh, tenangkan pikiran. Sadari bahwa perubahan pola komunikasi bisa disebabkan oleh banyak hal. Mungkin ada tekanan kerja, mungkin ada masalah pribadi yang belum diceritakan. Tapi jika perubahan itu terus berlanjut, semakin kuat, dan tidak dijelaskan secara jujur, disitulah kita boleh mulai bertanya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan, bukan dengan tuntutan, tapi dengan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya.
Berbicara dengan tenang dan penuh kejujuran seringkali membuka lebih banyak daripada memaksa. Ketika kamu berkata, "Aku merasa kamu mulai menjauh, dan aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang berubah," kamu tidak sedang menuduh, kamu sedang memberi ruang untuk kejujuran. Dan entah dia akan berkata jujur atau tetap menyembunyikan, kamu sudah bertindak sesuai prinsip. Memimpin dengan ketenangan, bukan dengan amarah. Kadang, orang yang menyembunyikan sesuatu akan semakin panik saat kita tenang. Mereka akan merasa ketidaknyamanan karena kamu tidak mudah terpancing. Itulah kekuatan stoik. Kamu memegang kendali, bukan oleh emosi, tapi oleh pikiran yang jernih. Dan dari kejernihan itu, kamu bisa melihat lebih dalam. Perubahan dalam komunikasi bukan akhir dari segala, tapi itu bisa menjadi awal dari percakapan yang perlu terjadi. Jika kamu abaikan, mungkin kamu akan tenggelam dalam hubungan yang makin jauh secara emosional. Tapi jika kamu lihat dengan jujur, kamu bisa memilih langkah yang paling baik. Memperbaiki atau melepaskan, apapun akhirnya, yang penting bukan hanya menemukan kebenaran, tapi bagaimana kamu sampai ke sana. Dengan cara yang tetap menjaga martabatmu, menjaga pikiranmu tetap utuh, dan hatimu tetap damai. Karena seperti kata Marcus Aurelius, jika kamu marah karena seseorang berbohong, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Apakah kamu lebih memilih kebenaran atau hanya ingin merasa benar? Dan jika jawabannya adalah kebenaran, maka kamu tidak butuh keributan. Kamu hanya butuh kejelasan. Ada sebuah hal yang sering luput kita sadari saat mencurigai kebohongan atau perselingkuhan. Waktu dalam hubungan adalah salah satu bentuk kejujuran yang paling sunyi. Ia tidak berbicara, tidak mengeluh, tapi pola waktulah yang bisa membisikkan kepada kita. Ada yang berubah, ada yang disembunyikan. Coba ingat-ingat bagaimana dulu pasanganmu atau orang terdekatmu mengatur waktunya. Mungkin dulu ia selalu memberi kabar kalau akan pulang terlambat. Mungkin dulu ia antusias merencanakan waktu bersama. Mungkin dulu ia bahkan sering mengeluh kalau harus meninggalkanmu sebentar saja. Lalu perlahan, semua itu berubah. Ada jarak, ada waktu yang tiba-tiba hilang. Orang yang sedang menyembunyikan sesuatu sering terlihat lebih sibuk dari biasanya. Tiba-tiba ada pekerjaan lembur yang tak pernah ada sebelumnya. Ada rapat mendadak yang selalu muncul saat akhir pekan. Ada pertemuan teman lama yang muncul berkali-kali, tanpa kamu kenal siapa saja orangnya. Dan kalau kamu mencoba bertanya lebih banyak, jawabannya selalu singkat atau bahkan defensif. Padahal waktu bukan hanya sekadar angka di jam. Waktu adalah komitmen. Waktu adalah cara kita menunjukkan siapa yang kita anggap penting. Dalam stoik, kita diajarkan untuk selalu mengamati realitas tanpa cepat tenggelam dalam prasangka. Maka pertama-tama, tanyalah pada dirimu sendiri. Apakah memang dia sedang sibuk? Atau hanya sedang menciptakan ruang untuk sesuatu yang tidak ingin aku tahu? Kadang orang benar-benar sibuk. Dunia memang tidak selalu tentang kita. Namun, kalau kesibukan itu mulai menjadi tembok yang memisahkan, itu tanda yang tidak boleh kita abaikan. Orang yang jujur cenderung terbuka tentang bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Bahkan, dalam kesibukan, mereka akan bercerita, mengeluh, atau sekadar mengabari agar orang terdekat merasa tenang. Namun orang yang berbohong sering terjebak dalam detail. Mereka harus mengarang cerita demi menutupi lubang waktu. Akibatnya, cerita-cerita mereka sering terdengar samar, tidak konsisten, atau terlalu rapi. Kita sering berpikir, jika seseorang punya alasan yang logis, maka kita wajib percaya. Padahal dalam stoik, kepercayaan adalah sikap yang terhormat, tetapi bukan kewajiban yang harus diberikan secara buta. Kita boleh mempercayai orang, namun kita juga wajib memeriksa realitas. Kepercayaan tanpa fakta adalah pintu yang terbuka, lebar untuk luka yang sama berulang. Lalu bagaimana kita membaca waktu yang sulit dilacak? Pertama, perhatikan pola. Apakah ia mulai sering menghilang di jam-jam tertentu? Apakah kamu mendapati pesanmu sering lama dibalas hanya pada waktu-waktu tertentu? Apakah ia mulai sulit diajak bertemu tanpa alasan jelas? Kedua, dengarkan cara ia menjelaskan. Apakah penjelasannya rinci tapi wajar? Atau terlalu dibuat-buat? Seseorang yang benar-benar sibuk akan tetap menunjukkan rasa bersalah karena waktu untukmu berkurang. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu akan lebih cuek, atau justru terlalu berlebihan dalam memberi alasan. Ketiga, amati konsistensi. Kebohongan paling sulit dijaga adalah kebohongan soal waktu. Karena waktu berjalan terus. Hari, tanggal, bahkan cuaca hari itu bisa menjadi saksi. Maka seringkali, orang yang berbohong akhirnya terjebak pada cerita yang saling bertabrakan. Namun, stoik mengingatkan kita, jangan langsung menuduh hanya karena ada waktu yang hilang.
kita harus bersikap objektif. Ada kalanya memang seseorang sedang menghadapi masalah besar yang belum siap ia ceritakan. Bisa soal keluarga, karier, atau pergulatan batin yang bahkan bukan tentang kita. Itulah sebabnya penting untuk tidak terburu-buru melabeli semua perubahan sebagai tanda perselingkuhan. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan naluri kita sepenuhnya. Stoik bukan berarti menjadi naif. Kalau waktu yang hilang itu terus berulang, kalau cerita makin kabur, kalau hati kecilmu berteriak, ada yang tak beres, maka kamu berhak bertanya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejujuran, bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketegasan. Kamu bisa berkata, aku merasa belakangan ini kamu sering sibuk, dan banyak waktu yang tidak aku tahu kemana perginya. Aku ingin mengerti, karena aku peduli, bukan karena aku mau mengekangmu. Kalimat seperti ini bukan hanya menunjukkan keberanian, tapi juga rasa hormat pada hubungan. Kadang, orang yang bersalah akan semakin marah saat dihadapkan pada ketenanganmu. Mereka ingin kamu histeris, agar fokusmu teralih dari fakta ke emosi. Disitulah stoik menjadi kekuatan. Kamu berdiri tegak di tengah badai, tidak goyah oleh ledakan emosi orang lain. Kamu tidak mudah diombang-ambingkan. Kamu memilih tenang, agar bisa benar-benar melihat kebenaran. Tentu, kita semua ingin percaya bahwa orang yang kita cintai selalu jujur. Tapi stoik mengajarkan kita untuk selalu bersahabat dengan realitas. Karena lebih baik menghadapi kebenaran yang pahit daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Waktu yang sulit dilacak adalah salah satu pintu menuju kebenaran itu. Dan hanya pikiran yang tenang yang bisa membedakan mana kesibukan nyata, mana kesibukan palsu. Maka jika kamu mulai merasa waktu bersamanya semakin singkat, semakin tak jelas kemana hilangnya, jangan langsung panik. Tetapi juga jangan pura-pura buta. Arahkan pikiranmu, kumpulkan fakta, uji konsistensi cerita, dengarkan nada suaranya, lihat matanya, lalu putuskan langkahmu dengan kepala dingin. Sebab, pada akhirnya, waktu adalah salah satu hal yang tak bisa diputar ulang. Jika seseorang dengan sengaja menghilangkan waktunya darimu, kamu berhak bertanya, apakah dia hanya sedang sibuk atau sedang menjauh? Dan jika memang kebenaran yang muncul menyakitkan, ingatlah, kamu punya pilihan untuk tetap berdiri. Kamu punya kendali atas hidupmu. Karena seperti kata Epictetus, kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh apapun yang di luar dirimu, melainkan oleh bagaimana kamu memaknai peristiwa-peristiwa itu. Jangan takut pada kenyataan, karena hanya dengan melihat kenyataan, kita bisa benar-benar meraih ketenangan. Hidup, bagi kebanyakan manusia, bergerak di atas pola-pola. Kita bangun di jam yang hampir sama. Kita punya kebiasaan-kebiasaan kecil, bagaimana kita menyeduh kopi, playlist lagu yang kita putar saat bekerja, jalan yang kita pilih saat pulang ke rumah. Pola-pola inilah yang memberi rasa aman, rasa stabil, rasa familiar dalam hubungan. Tapi yang sering tidak kita sadari adalah, kebiasaan juga bisa menjadi barometer kejujuran. Karena seseorang yang menyembunyikan sesuatu, atau menyimpan hubungan lain, hampir pasti mengalami perubahan pola hidup. Ada hal-hal yang tiba-tiba menjadi berbeda, seolah mereka sedang membangun kehidupan paralel. Mungkin tidak selalu dramatis, tetapi kalau kita cukup peka, kita akan melihat ada sesuatu yang berubah. Pernahkah kamu merasa seseorang yang kamu kenal luar dalam mendadak terasa seperti orang asing? Dia mungkin masih tersenyum, masih bilang sayang, tapi entah bagaimana, semua tampak berbeda. Rutinitas yang dulu terjaga mendadak kacau. Jadwal yang dulu terprediksi kini penuh kejutan. Semua ini bukan kebetulan. Di balik setiap kebohongan, ada upaya untuk mengatur ulang rutinitas. Karena rutinitas yang lama tidak lagi muat untuk rahasia baru yang ingin mereka simpan. Misalnya, seseorang tiba-tiba memiliki hobi baru yang tidak pernah dia minati sebelumnya. Mendadak rajin olahraga, padahal dulu malas. Mendadak suka nongkrong di tempat-tempat baru yang sebelumnya tidak pernah dia sebut. Atau mendadak lebih peduli pada penampilan, bukan hanya sekadar rapi, tapi seolah sedang ingin membuat kesan tertentu. Tidak ada yang salah dengan perubahan diri, selama itu datang dari proses pengembangan diri. Tetapi perubahan yang terlalu mendadak, tanpa penjelasan yang jujur, layak kita cermati. Dalam stoicisme, kita belajar untuk tidak langsung menghakimi perubahan. Karena manusia memang tumbuh. Kita bisa punya minat baru, teman baru, atau rutinitas baru. Namun, kalau perubahan itu diiringi dengan jarak emosional, sikap tertutup, atau waktu yang sulit dilacak, disitulah kita perlu waspada. Perubahan rutinitas
juga sering terlihat dari cara mereka mengatur waktu online. Tiba-tiba lebih sering online tengah malam, atau sebaliknya, mulai menghilang di jam-jam yang dulu biasa dihabiskan bersama kita. Ada orang yang tiba-tiba harus tidur lebih cepat, padahal dulu sering ngobrol panjang malam-malam. Atau sisir yang dulu selalu sibuk, kini mendadak punya banyak waktu luang, tapi justru makin sulit diajak bertemu. Semua pola baru patut dicatat, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjaga kewarasan kita. Stoik mengajarkan satu prinsip penting: lihat kenyataan apa adanya, bukan membesar-besarkan, bukan juga menganggap tidak terjadi apa-apa. Kalau kita berpura-pura tidak ada perubahan, hanya demi mempertahankan rasa nyaman, kita sedang membohongi diri sendiri, dan bohong pada diri sendiri adalah luka paling dalam. Maka, ketika kita melihat perubahan kebiasaan atau rutinitas, langkah pertama adalah bertanya pada diri sendiri, apakah ini perubahan positif? Atau ada jarak yang sedang dibangun? Apa dia masih mau berbagi cerita soal aktivitas barunya? Atau justru menutup diri? Apakah aku diajak masuk ke dunianya yang baru? Atau justru dijauhkan? Seseorang yang jujur akan senang mengajak kita ikut mengenal kebiasaan barunya. Dia akan bercerita dengan mata berbinar, akan mengundang kita untuk ikut, meski hanya sekali. Namun, orang yang menyembunyikan sesuatu akan membatasi. Ada hal-hal yang tidak boleh kita tahu. Ada dunia yang tidak ingin mereka bagi. Kadang, perubahan rutinitas juga datang bersama perubahan sikap kecil yang sulit dijelaskan. Misalnya, seseorang mendadak lebih protektif terhadap barang pribadinya. Ponsel yang dulu bebas tergeletak di meja, kini selalu digenggam. Atau laptop yang dulu sering terbuka di hadapan kita, sekarang sering tiba-tiba dimatikan saat kita mendekat. Semua hal kecil ini bukan bukti langsung, tetapi serpihan-serpihan tanda. Tetapi hati-hati, stoik bukan paranoid. Kita tidak mengumpulkan bukti hanya untuk membenarkan kecurigaan. Kita mengamati agar bisa menilai realitas dengan jernih. Kalau kita terlalu terjebak pada rasa takut, kita bisa mulai membaca tanda-tanda yang sebenarnya tidak ada. Orang yang selalu gelisah, tidak bisa percaya, selalu mencurigai. Itulah yang ingin kita hindari. Jika setelah mengamati dengan tenang, kamu yakin ada pola yang berubah, langkah berikutnya bukan langsung menginterogasi, tapi mengajak bicara dengan jujur. Katakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Bukan menuduh, tapi meminta kejelasan. Seperti, aku perhatikan belakangan ini, kamu banyak punya aktivitas baru. Aku senang kalau kamu berkembang, tapi aku merasa aku tidak terlalu dilibatkan. Dan itu bikin aku bertanya-tanya, apakah ada hal lain yang sedang terjadi? Kalimat seperti ini tidak memojokkan, tidak menuduh, tetapi tetap tegas, karena kamu berhak tahu kemana arah hubunganmu. Dan jika orang itu bereaksi berlebihan, marah, atau justru menghindar, itu pun adalah jawaban. Dalam stoik, kita belajar bahwa jawaban bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat reaksi. Kadang, orang memang butuh ruang. Tidak semua perubahan kebiasaan berarti kebohongan. Namun kalau perubahan itu membuatmu merasa semakin asing, semakin tidak dikenali, maka kamu layak mempertanyakan, apakah aku masih menjadi bagian penting dalam hidupnya? Atau aku hanya menjadi penonton, sementara dia membangun kehidupan lain yang tidak ingin dia bagi? Karena di ujungnya, stoik selalu mengingatkan, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan. Tapi kita bisa mengontrol apakah kita ingin terus bertahan dalam sesuatu yang membuat kita kehilangan jati diri. Maka, jika kamu melihat perubahan kebiasaan atau rutinitas yang mencurigakan, jangan langsung marah. Tetapi jangan pula diam. Arahkan pikiranmu. Kumpulkan fakta. Berbicaralah dengan jujur. Dan bersiaplah menerima apapun jawabannya. Karena, seperti kata Marcus Aurelius, yang menghancurkanmu bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi penilaianmu terhadap apa yang terjadi. Kalaupun jawabannya pahit, ingatlah, lebih baik menghadapi kenyataan daripada hidup dalam kebohongan yang membuatmu terus bertanya, tanpa pernah menemukan ketenangan. Ada satu tanda yang paling sering muncul saat seseorang berbohong, tapi justru paling sering kita abaikan. Bukan teknologi, bukan aplikasi chat, bukan jejak digital, tetapi sikap defensif. Sebab manusia yang bersalah, ketika merasa terancam ketahuan, secara naluriah akan melindungi diri. Persis seperti binatang liar yang tersudut. Ia menggigit. Ia berteriak lebih keras. Bukan karena yakin akan kebenarannya, tetapi karena takut kebohongannya terbongkar. Coba kamu ingat momen-momen ketika kamu bertanya sesuatu yang wajar. Kok pulang lebih malam sekarang? Atau
siapa sih yang kamu sering chat belakangan ini? Atau sesederhana, aku boleh lihat handphone kamu? Pertanyaan-pertanyaan itu, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya dijawab dengan tenang. Mungkin ada sedikit rasa terganggu, karena merasa diinterogasi. Tetapi orang yang jujur tidak merasa perlu marah besar. Karena kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Tapi kalau yang kamu temui adalah nada tinggi, mata melotot, suara meninggi, atau malah tawa sinis, itu sering tanda lain sedang terjadi di balik layar. Orang yang berbohong merasa harus melawan, agar kamu mundur sebelum terlalu jauh mengulik. Dan celakanya, banyak dari kita justru terjebak pada rasa bersalah. Kita mundur. Kita bilang pada diri sendiri, aku terlalu posesif, aku terlalu banyak curiga, aku harus percaya sama dia. Padahal dalam stoik, curiga tidak selalu dosa. Curiga bisa menjadi tanda kita menjaga batas. Bukan untuk mengontrol orang lain, tapi untuk melindungi diri sendiri dari kebohongan yang berlarut-larut. Orang yang bersikap defensif sering menggunakan senjata paling klasik, membalikkan keadaan. Tiba-tiba, kita yang bertanya malah dituduh tidak percaya. Kita yang mencari kejelasan malah dituduh terlalu mengatur. Kita yang menginginkan kejujuran malah dianggap toksik. Inilah teknik gaslighting, membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri. Stoik mengajarkan kita satu hal. Jangan terbawa emosi saat orang lain meledak. Karena orang yang marah bukan selalu benar. Marah bisa jadi hanya kamuflase agar kamu berhenti bertanya. Perhatikan kalimat-kalimat defensif yang sering muncul. Kenapa sih kamu selalu mikir negatif? Kamu tuh nggak pernah percaya sama aku. Cuma kamu aja yang lebay. Lagi-lagi kamu ribut soal hal sepele. Aku capek ditanya terus kayak orang interogasi. Kalau mendengarnya, kita sering merasa bersalah. Padahal, kalau pertanyaannya wajar, kalau alasannya logis, kenapa harus defensif? Stoik mengingatkan kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Jangan ikut teriak. Jangan ikut naik nada suara dayem sebentar. Tarek Nap, katakan dengan pelan. Aku tanya ini bukan karena mau mengekang kamu. Aku hanya ingin kejujuran. Karena aku menghargai hubungan kita. Kalimat seperti ini sering membuat orang yang berbohong semakin tidak nyaman. Karena orang yang berbohong lebih suka menghadapi kemarahan. Marah bisa dilawan, tapi ketenangan sulit mereka hancurkan. Ketenangan mengancam karena memberi waktu untuk berpikir. Orang yang defensif juga sering mengganti topik. Kamu bertanya kenapa sering pulang larut? Dia malah bilang, kamu yang akhir-akhir ini berubah. Kamu tanya siapa yang dia chat? Dia malah bilang, kamu kurang perhatian. Mereka melempar debu agar kamu buta pada masalah sebenarnya. Dalam stoik, kita belajar mengembalikan fokus ke inti masalah. Kalau topikmu dibelokkan, kembalikan dengan tenang. Kita bisa bahas itu nanti. Tapi aku ingin tahu dulu jawabanmu tentang hal yang aku tanya. Itulah kekuatan stoik. Bukan menjadi dingin tanpa perasaan, tapi tetap berdiri di tengah badai emosi orang lain. Karena di saat kamu tetap tenang, orang yang berbohong akan kelelahan memutar cerita. Mereka makin sulit mengingat kebohongan mana yang sudah mereka ceritakan. Kadang, orang yang jujur sekalipun bisa defensif kalau merasa dituduh tanpa dasar. Karena itu, penting juga bagi kita menilai cara kita bertanya. Apakah kita sudah cukup jelas? Apakah nada kita terlalu menyerang? Atau pertanyaan kita memang lahir dari rasa takut? Bukan fakta. Stoik bukan mengajarkan kita jadi detektif yang selalu curiga. Tapi stoik mengajarkan keberanian menghadapi realitas. Kalau memang ada hal yang mencurigakan, kita wajib bertanya. Bukan demi mengekang, tapi demi kejelasan. Karena tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup bersama orang yang setiap pertanyaanmu dianggap serangan. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang bisa saling bertanya tanpa rasa terancam. Bisa berbagi jawaban tanpa harus saling mengintai. Maka, kalau kamu menghadapi sikap defensif, ingatlah, marah bukan selalu bukti orang benar. Marah sering menjadi selimut kebohongan. Dan semakin besar kemarahan, kadang semakin besar pula rahasia yang sedang dijaga. Stoik berkata, orang bijak tidak mudah marah, karena marah hanya menutupi kelemahan. Jadi, jika dia marah hanya karena kamu bertanya, tanyakan pada dirimu, apakah dia marah karena merasa disalahkan? Atau karena ada sesuatu yang sedang dia tutupi? Dan kalaupun kebenaran akhirnya terungkap, ingatlah, kamu layak untuk hubungan yang jujur. Kamu layak untuk rasa tenang. Jangan biarkan rasa bersalah memaksamu tinggal dalam kebohongan. Karena tidak ada kedamaian di tempat yang penuh rahasia. Ada satu tanda yang paling sering terasa, tapi paling sering juga diabaikan. Tanda yang diam-diam melukai.
namun sulit diakui. Penurunan keintiman baik emosional maupun fisik. Hubungan manusia dibangun bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari sentuhan, tatapan mata, perhatian kecil, dan rasa nyaman bercerita. Dua orang yang saling mencintai biasanya memiliki dunia kecil yang hanya mereka berdua pahami. Ada lelucon yang hanya dimengerti kalian. Ada kebiasaan yang terasa hanya milik kalian. Ada cara saling menyentuh yang sederhana, tapi berarti menggenggam tangan, mengelus pipi, menatap lebih lama dari biasanya. Tapi ketika kebohongan atau perselingkuhan mulai masuk, dunia kecil itu perlahan retak. Tidak selalu terlihat dramatis, tidak selalu disertai pertengkaran besar, tetapi ada jarak yang mulai tumbuh. Jarak yang membuat kalian merasa seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Stoik mengajarkan kita untuk memandang kenyataan apa adanya, meskipun pahit. Dan kenyataannya, orang yang menyembunyikan sesuatu seringkali tidak mampu lagi memberikan keintiman yang tulus. Karena hati mereka tidak sepenuhnya ada di tempat yang sama. Perhatikan tanda-tanda kecil. Dia yang dulu selalu mengawali obrolan panjang sebelum tidur, kini hanya ingin cepat memejamkan mata. Dia yang dulu selalu mengirim pesan sepanjang hari, kini hanya menjawab singkat. Bahkan emoji pun terasa hambar. Atau, dia yang dulu tak pernah keberatan disentuh, kini sering menolak disentuh. Pundaknya kaku saat dirangkul, wajahnya menegang saat dicium, seolah sentuhanmu menjadi beban. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kalian tetap tidur di ranjang yang sama, tetapi rasanya seperti terpisah ribuan kilometer. Dalam Stoik, kita belajar bahwa perubahan emosi manusia adalah hal alami. Kadang orang lelah, kadang orang stres. Tidak semua penurunan keintiman berarti perselingkuhan. Namun, kalau penurunan itu terjadi terus-menerus, tanpa alasan yang jelas, patut kita waspadai. Keintiman bukan hanya urusan fisik, lebih dalam dari itu adalah keintiman emosional. Apakah dia masih mau bercerita? Apakah dia masih tertawa lepas bersamamu? Apakah dia masih bertanya, "Kamu kenapa?" ketika melihatmu murung? Atau kini, setiap obrolanmu ditanggapi singkat, bahkan sering dibalas dengan kata, "Ya udah, terserah kamu." Keintiman emosional adalah lem yang menjaga hubungan tetap utuh. Ketika lem itu mengering, retakan muncul di mana-mana. Bahkan hal-hal kecil bisa berubah menjadi perdebatan panjang. Orang yang sedang berbohong atau berselingkuh sering merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak selalu membuat mereka mengaku. Justru, banyak yang memilih menjauh secara emosional dan fisik. Mereka menciptakan jarak, supaya rasa bersalah itu tidak terlalu terasa. Mereka merasa, semakin dekat denganmu, semakin besar risiko kebohongannya terbongkar. Kadang, penurunan keintiman juga muncul sebagai sikap acuh. Dulu, dia selalu penasaran dengan hari-harimu. Sekarang, bahkan mendengar ceritamu terasa seperti beban baginya. Matanya kosong saat mendengarkanmu berbicara. Dia hanya mengangguk, tanpa benar-benar mendengar. Atau dia yang dulu penuh semangat mengajakmu keluar, kini selalu punya alasan menolak. Lagi capek, banyak kerjaan, pusing. Alasan-alasan yang mungkin terdengar wajar, tapi menjadi terlalu sering diucapkan. Dalam Stoik, kita diajarkan untuk membedakan hal-hal yang di luar kendali kita dan yang berada dalam kendali kita. Keintiman orang lain bukanlah hal yang bisa kita paksakan. Kita tidak bisa memaksa orang tetap mencintai. Kita tidak bisa memaksa orang tetap ingin disentuh. Tetapi kita bisa memutuskan apakah kita mau terus bertahan dalam hubungan yang membuat kita merasa sendiri. Kalau kamu merasa keintiman kalian menurun, Stoik menyarankan satu hal. Bersikap tenang, tapi jujur. Bukan mendiamkan. Bukan pura-pura. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi bertanya dengan penuh rasa hormat. Aku merasa akhir-akhir ini kita makin jauh. Aku kangen kita yang dulu. Ada apa sebenarnya? Kebanyakan orang yang bersalah akan mengelak. Mereka akan bilang kamu lebay. Mereka akan bilang kamu terlalu dramatis. Tapi orang yang memang tulus mencintaimu, meski mungkin sedang tertekan, akan mencoba menjelaskan. Mungkin dia stres, mungkin ada masalah lain. Tetapi kalau penjelasan itu tidak pernah datang, dan keintiman terus menurun, kita perlu jujur pada diri sendiri. Sedang ada sesuatu yang berubah. Dan kadang, kita tidak mau melihatnya, karena kita takut kehilangan. Kita bertahan dalam ilusi bahwa semuanya akan membaik. Asal kita cukup sabar. Stoik tidak melarang kesabaran, tetapi Stoik juga mengingatkan kita untuk tidak menyangkal kenyataan. Karena semakin lama kita menyangkal, semakin dalam luka yang akan kita rasakan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Keintiman
adalah cermin. Kita bisa melihat diri kita dan melihat pasangan kita apa adanya. Kalau cermin itu mulai buram, kita berhak bertanya kenapa. Kita berhak menuntut hubungan yang jujur, bukan sekadar kebersamaan semu. Cinta yang tulus, tidak takut dekat, tidak takut disentuh, tidak takut bercerita. Kalau keintiman hilang dan tidak ada usaha mengembalikannya, kita perlu mempertanyakan, apakah orang itu masih benar-benar ada di sisi kita atau hanya raganya saja yang tinggal, sementara hatinya sudah pergi entah kemana. Stoik mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak boleh mengikat kebahagiaan kita pada orang lain. Kita boleh mencintai, kita boleh berusaha memperbaiki hubungan. Tapi, kita juga harus mencintai diri sendiri cukup dalam untuk pergi kalau hubungan itu hanya menyisakan kehampaan. Karena hubungan yang kehilangan, keintiman baik emosional maupun fisik, pada akhirnya hanyalah dua orang yang kesepian dalam satu ruangan. Dan tidak ada rasa lebih sepi daripada merasa sendiri di hadapan orang yang dulu menjadi segalanya. Jika kamu sedang merasakannya, ingatlah, kamu tidak gila, kamu tidak terlalu drama, kamu hanya sedang mendeteksi tanda-tanda bahwa sesuatu telah berubah. Dan apapun yang terjadi setelahnya, Stoik mengingatkan, kita selalu punya kekuatan memilih. Apakah kita mau terus menunggu keintiman yang mungkin tak akan kembali? Atau kita berani melangkah menuju tempat yang memberi ketenangan? Karena di ujung hari, yang kita cari bukan sekadar hubungan, tetapi kedamaian. Ada satu benda kecil di zaman ini yang lebih sakti dari peti rahasia, lebih berbahaya dari pisau, lebih dalam dari samudra. Benda itu bernama ponsel. Di dalamnya tersimpan percakapan, catatan, email, foto, video, aplikasi, lokasi, bahkan jejak waktu. Ponsel tidak pernah tidur. Ia mencatat setiap langkah, setiap detik, setiap nama yang singgah di hidup seseorang. Maka tidak heran kalau orang yang berbohong, terutama soal perselingkuhan, sering terlihat terlalu melindungi ponsel atau akun media sosialnya. Karena di sanalah biasanya kebohongan tinggal. Stoik mengajarkan kita untuk tidak mencurigai tanpa alasan, tapi juga untuk tidak menolak tanda-tanda yang jelas di depan mata. Dan salah satu tanda paling klasik adalah ini. Seseorang yang dulu santai saja meletakkan ponsel di meja, kini selalu membawanya kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi, bahkan ke dapur, bahkan ke halaman rumah, hanya sekadar menyiram bunga. Perhatikan hal-hal kecil. Dulu dia meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke atas. Sekarang, tiba-tiba selalu terbalik. Layar menghadap meja. Dulu dia tidak masalah kalau ponselmu dekat dengan ponselnya. Sekarang, sedikit saja kamu mendekat, dia gelisah. Posisinya berubah. Tangannya sepat-sepat meraih ponsel, seolah ada rahasia besar yang tidak boleh kau lihat. Bahkan ada yang sampai mengganti pola sandi. Padahal dulu tidak pernah dikunci. Atau kalaupun sudah berkunci, mendadak pola kunci berubah. Dan dia tidak mau lagi membagi apa sandinya. Orang yang tidak menyembunyikan apa-apa tidak akan terlalu ribet melindungi ponsel. Bukan berarti harus memberikanmu kebebasan membaca chatnya kapan saja. Tapi ketenangan mereka terlihat. Mereka tidak merasa perlu waspada setiap kali notifikasi muncul. Orang yang berbohong, sebaliknya, hidup dalam ketakutan. Takut kamu membaca percakapan. Takut kamu melihat nama orang yang bahkan tak kamu. Takut kamu mendengar nada notifikasi tertentu yang asing di telingamu. Dalam Stoik, kita diajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa isi ponsel orang lain. Kita juga tidak bisa memaksa orang lain menyerahkan semua akunnya. Tetapi kita bisa mengamati perubahan sikap. Jika dulu dia biasa bilang, buka aja HP aku kalau mau. Tapi sekarang selalu bilang, kenapa sih? Kamu gak percaya sama aku? Itu tanda. Kalau dulu dia santai membuka chat di dekatmu. Sekarang tiba-tiba, berjalan ke ruangan lain, hanya untuk balas pesan itu tanda. Kalau dulu dia tertawa, membaca DM di Instagram. Sekarang mendadak sering menghapus chat itu tanda. Celakanya, kita sering membenarkan perilaku itu. Kita bilang pada diri sendiri, dia cuma ingin privasi. Aku yang terlalu curiga. Aku harus belajar percaya. Padahal Stoik tidak melarang kita menghormati privasi. Stoik hanya mengingatkan, ada batas antara privasi dan rahasia. Privasi adalah hal wajar. Semua orang berhak memilikinya. Tapi, rahasia yang disembunyikan, yang penuh kebohongan, sering menciptakan ketegangan yang terasa. Ponsel adalah cermin kebiasaan. Kalau pola perlindungan terhadap ponsel berubah drastis, itu bukan cuma soal privasi. Seringkali itu soal sesuatu yang tidak mau diketahui. Bukan cuma ponsel, media sosial juga bisa menjadi sarang kebohongan. Orang yang berselingkuh sering menciptakan lingkaran kecil di media sosial, akun yang hanya bisa diakses beberapa orang tertentu,
close friend story yang tidak kamu lihat, akun cadangan yang tidak pernah kau tahu. Kadang kita menemukan tanda kecil. Dia tertawa melihat story seseorang yang bahkan kamu tak tahu siapa. Atau tiba-tiba dia rajin mengunggah hal-hal yang misterius, seolah sedang mengirim kode untuk seseorang. Atau dia mendadak sangat rewel soal siapa saja yang boleh follow dia. Atau malah membuat akun baru dengan nama yang samar. Don Yang, Peiling Siring, menghapus jejak, menghapus chat, menghapus komentar, menghapus like. Orang yang hidup jujur tidak perlu repot menghapus jejak, karena tidak ada jejak yang ingin mereka sembunyikan. Stoik mengingatkan, jangan langsung menuduh. Tetapi juga jangan menolak bukti nyata. Jika ada perubahan drastis dalam cara dia menjaga ponsel atau media sosial, tanyakan dengan tenang. Bukan marah, bukan menginterogasi, tetapi bertanya, karena kebenaran tidak akan goyah hanya oleh pertanyaan sederhana. Katakan, misalnya, aku perhatikan akhir-akhir ini, kamu lebih sering menjauh. Kalau lagi pegang HP, ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, atau aku merasa kamu makin tertutup soal akun sosialmu. Aku nggak mau menduga yang aneh-aneh. Tapi aku pengen kita saling terbuka. Jika dia marah besar hanya karena kamu bertanya, itu juga tanda. Karena kebenaran tidak butuh kemarahan untuk membelanya. Namun ingat, Stoik juga mengajarkan kita untuk memeriksa diri. Apakah rasa curiga kita berlebihan? Apakah kita terlalu mengontrol? Atau memang benar ada perubahan yang signifikan? Kadang, rasa takut kehilangan membuat kita ingin memeriksa segala hal. Tapi Stoik mengingatkan, ketenangan tidak lahir dari memaksa orang jujur. Ketenangan lahir dari menerima realitas apa adanya. Jika memang ada rahasia, cepat atau lambat akan terkuak. Karena rahasia adalah beban yang makin lama makin berat ditanggung. Dan kalau ternyata benar ada kebohongan di balik ponsel atau media sosialnya, ingatlah, itu bukan kegagalanmu. Kamu tidak kurang baik, kamu tidak terlalu posesif. Kamu hanya sedang berhadapan dengan orang yang memilih jalan lain. Stoik berkata, kita harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kamu tidak bisa mengontrol ponselnya. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang dia chat. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu akan melangkah kalau kebenaran akhirnya terungkap. Karena pada akhirnya, kamu berhak pada hubungan yang tidak membuatmu harus menjadi detektif setiap hari. Kamu berhak pada cinta yang tenang, yang tidak memaksamu menebak-nebak isi notifikasi. Jangan biarkan ponsel menjadi penjara rasa curiga. Jangan biarkan kebohongan kecil menjadi racun yang perlahan mematikan hatimu. Jika harus memilih, pilihlah ketenangan. Karena kebahagiaan tidak akan lahir di tempat yang penuh rahasia. Ada satu hal yang selalu menjadi kelemahan setiap kebohongan. Cerita yang tidak konsisten karena begini kebenaran itu sederhana. Ia tidak perlu dihafal, tidak perlu dicocokkan, tidak perlu dibuat-buat. Kebenaran tinggal di dalam ingatan dengan sendirinya. Kalau hari ini kamu bercerita tentang apa yang terjadi kemarin, lalu sebulan lagi kamu diminta menceritakan hal yang sama, kisahmu akan tetap punya garis merah. Mungkin ada detail yang terlupa, tapi inti ceritanya tidak berubah. Tapi kebohongan selalu rumit. Karena kebohongan harus diingat, harus dijaga agar tidak ketahuan, harus disesuaikan dengan kebohongan lain. Maka setiap orang yang berbohong seperti sedang menggendong beban berat di punggung. Dia harus selalu waspada, harus mengingat versi cerita mana yang sudah dia sampaikan kepadamu. Dan disitulah sering muncul celah. Cerita menjadi tidak konsisten. Dalam Stoik, kita diajarkan untuk mengamati, bukan hanya mendengar. Karena seringkali, kebohongan terlihat justru di tempo-tempo yang paling sepele. Perhatikan hal kecil. Dulu dia bilang, aku pulang telat karena lembur. Lalu lain waktu, ketika obrolan menyentuh hari yang sama, dia bilang, aku ketemu teman lama, makanya pulang agak malam. Atau dia bilang, aku nggak sempat makan siang. Tapi keesokan harinya dia bercerita panjang lebar tentang makanan enak yang katanya dia santap siang itu. Kadang, ketidakkonsistenan terlihat pada detail. Misalnya, dia bilang ke satu orang bahwa dia pergi ke satu tempat. Tapi ke orang lain dia bilang pergi ke tempat yang berbeda. Atau tentang waktu, dia bilang hanya pergi sebentar. Tapi waktu yang terpakai jauh lebih lama daripada yang dia klaim. Kadang, kita merasa terlalu sepele untuk dipermasalahkan. Kita berkata pada diri sendiri, mungkin dia lupa. Aku nggak mau jadi pasangan yang terlalu menuntut. Aku terlalu banyak mikir. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi pencemburu, buta. Tetapi Stoik juga mengajarkan kita untuk tidak membohongi diri sendiri. Karena ketika pola cerita yang tidak konsisten terjadi berulang kali,
Itu bukan lagi sekadar lupa, itu tanda ada sesuatu yang disembunyikan. Orang yang berbohong sering kehabisan akal untuk menjaga konsistensi. Karena setiap kebohongan menuntut kebohongan lain. Semakin lama, lubang di ceritanya makin besar. Dan kita yang mencintai sering terjebak. Kita ingin mempercayai mereka. Kita ingin menghindari pertengkaran. Kita takut kalau menanyakan perbedaan cerita. Nanti kita dianggap menuduh. Tapi Stoik mengingatkan, keheningan bukan selalu tanda kebijaksanaan. Kadang diam justru membiarkan luka tumbuh lebih dalam. Karena kita akhirnya hanya menjadi saksi kebohongan demi kebohongan. Sementara hati kita semakin tersakiti, ada juga yang mencoba menutupi inkonsistensi dengan sikap marah. Ketika kamu bertanya, dia justru membalas dengan amarah. Kenapa sih kamu selalu ribet? Aku tuh capek, kerja banyak masalah. Kamu malah nuduh aneh-aneh. Kamu tuh selalu cari masalah aja. Marah menjadi tameng. Karena orang yang berbohong tahu, kalau kamu mulai menggali cerita, kebohongan mereka bisa terbongkar. Jadi lebih mudah membuatmu merasa bersalah. Supaya kamu berhenti bertanya. Stoik mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak pernah takut dipertanyakan. Kalau dia tidak berbohong, dia akan menjawab pertanyaanmu tanpa perlu drama. Mungkin dia kesal karena merasa dicurigai, tapi dia tidak akan menghindar. Dia akan tetap memberikan jawaban yang sama. Karena dia tidak perlu mengingat apapun, dia hanya berkata apa adanya. Tapi orang yang berbohong, semakin kamu bertanya, semakin dia tampak gelisah. Ucapan mereka makin pendek. Nada suara mereka meninggi, atau malah menjadi terlalu manis. Seolah ingin cepat-cepat menenangkanmu supaya kamu berhenti bertanya. Ketidakkonsistenan juga muncul dalam ekspresi wajah. Orang yang jujur, bicaranya mengalir. Nada suara, ekspresi mata, gerak tangan semua selaras, tapi orang yang berbohong sering terlihat ragu. Pandangan mata kesana sini. Suara tiba-tiba menurun. Atau sebaliknya, terlalu bersemangat seolah sedang berakting. Kadang, kebohongan muncul dalam bentuk terlalu banyak detail. Mereka bercerita panjang lebar. Padahal kamu tidak bertanya sedetail itu. Karena merasa perlu meyakinkanmu, mereka menambahkan banyak hal yang justru membuat ceritanya tampak aneh. Misalnya, aku ketemu teman lama. Namanya Budi. Budi dulu teman SMA aku. Dia cerita, dia baru pindah kerja. Dia sekarang di kantor X. Terus dia bilang, istrinya juga kerja di tempat yang sama. Bla bla bla. Padahal kamu hanya bertanya, kenapa pulang lama? Stoik mengajarkan kita untuk tidak langsung menuduh, tetapi juga tidak menolak tanda-tanda. Kalau kamu mencium cerita yang berubah-ubah, cobalah bertanya dengan tenang. Katakan misalnya, kemarin kamu bilang pulang telat karena lembur, tapi hari ini kamu bilang ketemu teman. Aku agak bingung, sebenarnya yang benar yang mana? Orang yang jujur akan menjelaskan. Orang yang berbohong akan gusar. Dan ingat, kebohongan tidak selalu berarti perselingkuhan. Kadang orang berbohong karena hal-hal lain, takut melukai perasaanmu, malu mengakui sesuatu, atau karena mereka merasa tidak percaya padamu. Tetapi kebohongan yang terus-menerus tetap menjadi racun. Karena pada akhirnya, ia menghancurkan fondasi kepercayaan. Stoik mengajarkan kita untuk berdiri tegar di tengah ketidakpastian. Kita boleh mencintai, kita boleh berharap, tetapi kita tidak boleh menipu diri sendiri. Kalau ceritanya tidak konsisten, tanyakan. Kalau jawabannya selalu menghindar, pertimbangkan. Karena semakin lama kamu memaklumi kebohongan, semakin dalam hatimu terjerat luka. Cinta tidak seharusnya membuatmu harus menjadi pengingat cerita orang lain. Cinta seharusnya membuatmu tenang. Kalau hubunganmu membuatmu sibuk mengingat detail demi memastikan kebenaran, mungkin sudah waktunya kamu bertanya, aku sedang bersama orang yang jujur, atau sedang terjebak dalam sandiwara. Kita diajarkan bahwa ketenangan lahir dari kejujuran. Kita berhak mencintai, tapi kita juga berhak pada kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa membawa kita pada kebahagiaan yang nyata. Jangan biarkan cinta mengaburkan akal sehatmu. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu bertahan di hubungan yang penuh kebohongan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena pada akhirnya, kamu pantas dicintai oleh seseorang yang ceritanya tidak perlu dihafal. Karena dia memang berkata apa adanya. Kadang, semua tampak baik-baik saja. Tidak ada pesan mencurigakan, tidak ada perubahan mencolok dalam rutinitas, tidak ada ledakan emosi, tidak ada alasan nyata untuk curiga. Tapi, ada sesuatu di dalam dirimu yang terus berbisik. Ada yang tidak beres. Itulah yang disebut intuisi. Ia tidak selalu logis. Tidak selalu bisa dijelaskan dengan data atau bukti konkret, tapi ia datang dari tempat terdalam
dalam dirimu dari pengamatan halus yang tidak kamu sadari sedang kamu lakukan. Dari bahasa tubuh, nada suara, pola kebiasaan, hingga energi yang berubah dalam diam. Stoik tidak menolak intuisi. Banyak yang keliru menganggap filosofi Stoik adalah membunuh perasaan. Padahal, bukan begitu. Stoik justru mengajarkan untuk menyadari perasaan itu, mengamati mereka, memahami sumbernya, dan kemudian mengendalikannya, bukan membiarkannya menelan kita. Dan intuisi adalah salah satu bentuk sinyal dari akal dan jiwa yang telah menyerap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mungkin kamu merasa orang yang kamu cintai tidak seperti dulu. Dia masih tersenyum, tapi senyumnya terasa kosong. Dia masih menyentuhmu, tapi ada jarak yang tak kasat mata di antara jemarinya. Dia masih mengucapkan sayang, tapi ada keraguan yang menyelinap di jeda suaranya. Lalu kamu mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku merasa begini? Dan kamu pun mulai meragukan dirimu. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku sedang lelah. Mungkin ini hanya pikiran buruk. Tapi sayangnya, kamu terus merasa seperti itu. Malam demi malam, ada yang tidak bisa kamu jelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang. Tapi kamu tidak tahu apa. Kamu tidak bisa tidur nyenyak. Kamu tidak bisa tenang. Bahkan dalam momen paling bahagia pun, hatimu seperti tidak sepenuhnya hadir. Itulah tanda-tanda bahwa intuisi sedang berbicara. Stoik mengajarkan, dengarkan, tapi jangan langsung diikuti. Amati, uji. Tanyakan dengan jujur pada dirimu. Apakah ini datang dari luka lama? Atau dari kebenaran yang pelen-pelen terungkap? Apakah aku sedang berprasangka? Atau ada sesuatu yang benar-benar berubah? Intuisi bukan tuduhan. Intuisi adalah undangan untuk lebih sadar. Seringkali kita tidak berani mendengarkan intuisi karena takut dengan jawabannya. Kita lebih memilih diam karena merasa belum punya cukup bukti. Kita takut bertanya, takut kehilangan, takut dianggap terlalu paranoid. Padahal intuisi tidak meminta kita untuk marah, tidak menyuruh kita menuduh. Ia hanya meminta kita untuk tidak menutup mata. Ketika kamu merasa tidak tenang, jangan hanya fokus keluar, lihat juga ke dalam. Tanyakan, apakah aku masih bisa percaya? Apakah aku sedang berbohong pada diriku sendiri demi mempertahankan seseorang yang mungkin sudah lama tidak bersamaku sepenuhnya? Karena banyak orang tetap tinggal, bukan karena yakin, tapi karena takut kehilangan, takut kesepian, takut harus memulai ulang. Padahal ketenangan tidak datang dari menggenggam seseorang terlalu erat. Ketenangan lahir dari keberanian untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jika intuisi dalam dirimu terus berbisik, jangan diamkan, hadapi dengan tenang. Mungkin kamu bisa mulai dengan percakapan kecil. Belakangan ini aku merasa kita agak berubah. Mungkin ini cuma perasaanku, tapi aku ingin tahu apa kamu juga merasakannya. Itu bukan tuduhan, itu kejujuran. Dan orang yang jujur tidak akan defensif saat kamu terbuka dari hati. Dia tidak akan lari, dia akan menjawabmu dengan kehadiran penuh, bukan menghindar atau mengganti topik. Tapi kalau dia justru menyalahkanmu karena kamu merasa, kalau dia membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu peka, maka mungkin intuisi yang kamu rasakan sedang menunjukkan sesuatu yang benar. Banyak orang tersesat, bukan karena kehilangan arah, tapi karena mengabaikan kompas dalam dirinya. Dan intuisi adalah kompas itu. Ia tidak selalu menunjuk pada jawaban yang kita inginkan, tapi seringkali menunjuk pada jawaban yang kita butuhkan. Stoik tidak menyuruhmu percaya buta pada intuisi, tapi Stoik juga tidak akan membiarkanmu hidup dalam penyangkalan. Jika ada sesuatu dalam dirimu yang terus-menerus merasa gelisah, contohnya jika hatimu sudah lama tidak merasa utuh, akui, karena cinta sejati tidak membuatmu mempertanyakan kenyataan setiap hari. Cinta sejati membuatmu tenang, bahkan dalam diam. Dan jika yang kamu dapatkan adalah keraguan, bukan kejelasan, mungkin sudah waktunya untuk berhenti mencari ketenangan dari luar dan mulai menemukannya di dalam dirimu sendiri. Kadang, kita begitu sibuk mencari tahu, apakah dia berbohong, sampai lupa bertanya, apakah aku sedang jujur pada diriku sendiri? Intuisi yang terus mengganggu bukan kutukan. Itu adalah anugerah peringatan halus dari jiwamu sendiri. Dengarkan dia, uji dia, hadapi realitas, meski tidak sesuai harapan. Karena dalam dunia yang penuh kepura-puraan, hanya keberanian untuk jujur pada diri sendirilah yang akan membawamu pulang kepada ketenangan. Ada satu hal yang paling sunyi tapi paling melukai dalam sebuah hubungan. Jarak. Bukan jarak geografis. Bukan soal dia tinggal di kota lain atau sering pergi dinas ke luar negeri. Bukan tentang kilometer, tetapi tentang rasa. Tentang dua orang yang secara fisik
ada di ruangan yang sama, tapi jiwanya tidak lagi bertemu. Dalam Stoik, kita diajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya soal memiliki orang lain di samping kita. Kebahagiaan sejati lahir dari hubungan yang penuh kejujuran, rasa hormat, dan keintiman. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, kita mendambakan koneksi. Namun, ketika kebohongan mulai meresap, ketika kesetiaan mulai diragukan, hal pertama yang biasanya muncul adalah jarak. Dia mungkin masih membalas pesanmu, masih bilang, "Aku sayang kamu," masih ikut makan bersama. Tapi ada sesuatu dalam caranya menatapmu yang berbeda. Ada kehampaan dalam suaranya. Menjadi formal, seperti kewajiban. Tawa yang dulu tulus kini terasa dipaksakan. Dan kamu bisa merasakannya. Meskipun kamu berusaha menyangkal, kamu mulai merasa sendirian. Meski tidak benar-benar sendiri. Malam-malam yang dulu dihabiskan sambil bercerita, kini berubah menjadi sunyi. Obrolan yang dulu penuh tanya-jawab, kini hanya dipenuhi jawaban pendek. Kamu bertanya, "Hari ini gimana?" Dia menjawab, "Biasa aja." Kamu bertanya, "Ada cerita apa?" Dia hanya menggeleng. Ada dinding yang tak terlihat. Dingin, membeku. Kadang kamu mencoba mendekat, membuka percakapan, merencanakan kencan, kecil, membuat kejutan. Tetapi rasanya seperti mengetuk pintu yang tak kunjung dibuka. Dia hadir, tapi tidak benar-benar ada. Dalam Stoik, kita diajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi Stoik juga tidak pernah menyuruh kita mengabaikan realitas. Dan realitasnya adalah hubungan yang mulai berjarak sering menjadi tanda ada sesuatu yang berubah. Entah perasaannya memudar, entah ada orang ketiga, entah dia menyimpan masalah yang tak ingin dia bagikan, entah dia sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Tapi, satu hal pasti, ada tembok yang mulai dibangun. Hubungan tidak akan tiba-tiba berjarak tanpa sebab. Ada hubungan yang retak dalam semalam. Retak selalu diawali oleh retakan kecil yang lama-lama melebar. Seringkali, kita menyangkal. Kita bilang pada diri sendiri, dia cuma lagi banyak kerjaan, dia lagi stres. Aku terlalu banyak berpikir. Tentu, semua itu mungkin. Karena manusia memang bisa kelelahan. Bisa, butuh ruang. Tapi kalau jarak itu bertahan terlalu lama, kalau tak ada upaya untuk mendekat lagi, maka kita harus berani melihat kebenaran. Karena cinta itu seperti api. Dia perlu dijaga. Kalau dibiarkan, dia padam. Yang dulu saling berbagi, kini saling menyembunyikan. Yang dulu saling memeluk, kini hanya saling menyentuh bahu tanpa rasa. Yang dulu saling merindukan, kini saling menarik diri. Kadang kita bertanya, kenapa? Apa salahku? Apa kurangku? Padahal, tidak selalu ada yang salah dalam dirimu. Terkadang, masalah ada pada orang lain yang sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Terkadang dia yang tidak lagi yakin. Terkadang hatinya sudah pergi jauh. Tapi tubuhnya masih tinggal, karena kebiasaan atau rasa iba. Dan di titik inilah, Stoik mengingatkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar bahagia? Apakah aku masih merasa dicintai? Aku hanya bertahan karena takut melepaskan. Banyak orang bertahan di hubungan yang sudah berjarak karena takut memulai hidup baru. Takut kesepian, takut stigma. Tapi bertahan dalam hubungan yang hampa adalah kesepian yang jauh lebih mengiris daripada kesepian fisik. Stoik tidak menyuruhmu untuk langsung meninggalkan hubunganmu. Stoik mengajarkanmu untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Kalau kamu merasa hubunganmu berjarak, maka bicaralah. Katakan misalnya, aku merasa kita agak jauh belakangan ini. Aku kangen sama kita yang dulu. Ada yang sedang kamu rasakan? Aku ingin kita saling terbuka. Orang yang masih peduli akan berusaha menjelaskan. Mungkin dia benar-benar sedang tertekan. Mungkin dia butuh waktu. Mungkin dia menyadari bahwa dia mulai menjauh dan ingin memperbaikinya. Tapi, kalau dia mengelak, terus menghindar, atau malah menyalahkanmu, maka kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku sedang berjuang sendirian dalam hubungan ini? Cinta sejati tidak selalu mulus. Tapi cinta sejati akan selalu berjuang untuk tetap dekat. Tidak sempurna, tapi selalu ada usaha untuk saling memahami. Dan kalau yang kamu temukan hanya tembok, hanya jarak, hanya kesunyian, maka harus ingat satu hal penting. Kamu berhak dicintai dengan penuh kehadiran. Hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa sendirian. Hubungan yang sehat membuatmu merasa terlihat, didengar, dan dihargai. Hubungan yang sehat adalah tempat pulang. Stoik mengajarkan kita, jangan berpegang pada apa yang tidak lagi nyata. Karena menggenggam sesuatu yang sudah pergi hanya akan melukai tanganmu sendiri. Kalau hubunganmu terasa berjarak, lihatlah dengan mata terbuka.
dengarkan dengan hati. Dan jika pada akhirnya kamu harus memilih melepaskan, lepaskanlah dengan tenang. Bukan karena kamu tidak mencintai, tetapi karena kamu mencintai dirimu sendiri cukup besar untuk tidak hidup dalam ketidakpastian. Karena di atas segalanya, kamu layak memiliki hubungan yang membuatmu merasa dekat. Bukan hanya dekat secara fisik, tetapi dekat secara hati, pikiran, dan jiwa. Dan kalau seseorang yang kau cintai sudah tidak mampu lagi menghadirkan keintiman itu, mungkin satu-satunya jalan adalah mengembalikan keintiman itu pada dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena cinta sejati bukan hanya soal bersama, tapi soal rasa yang membuatmu selalu merasa pulang. Dan pada akhirnya, kita semua pasti pernah berdiri di persimpangan yang sama. Bertanya-tanya, apakah orang yang kita cintai masih jujur, masih setia, atau justru perlahan menjauh? Tidak mudah menghadapi kebenaran, tidak mudah memeriksa rasa sakit di dada. Tapi Stoik mengajarkan kita satu hal yang sederhana, sekaligus mendalam. Lebih baik terluka oleh kebenaran, daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Jika hari ini kamu sedang bergulat dengan rasa curiga, dengan jarak yang semakin terasa, atau dengan intuisi yang terus mengusik, ingatlah, kamu tidak sendirian. Karena perjalanan mengarahkan pikiran bukan hanya soal menghindari rasa sakit, tapi juga tentang menemukan ketenangan sejati, tentang belajar melepaskan apa yang tak lagi bisa kamu kendalikan, dan memilih untuk berdiri tegak demi dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, bantu channel Arah Mindset terus tumbuh dengan cara like video ini, supaya algoritma YouTube tahu kamu suka tema stoik dan psikologi hubungan. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan membantu kamu mengarahkan pikiranmu dan menemukan ketenanganmu. Dan kalau kamu punya pengalaman atau pandangan soal tanda-tanda kebohongan atau perselingkuhan, tuliskan di kolom komen. Siapa tahu kisahmu bisa membantu orang lain yang sedang berjuang di situasi serupa. Ingat selalu, apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap punya kendali terbesar atas dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sampai jumpa di video berikutnya.